Kak Sisil, apa kabar nih? Baik, puji Tuhan, sehat kami Alhamdulillah. semua di sini. Kalau tim IPOT Malang, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, tim Pot Malang sehat, Kak Sisil. Nah, di sini kebetulan Malang dalam kondisi hujan. Kalau Manado gimana? Hmm. Manado untuk hari ini lagi cerah ceria. Semoga portonya juga cerah Oke. ceria ya, sama seperti investor-investor, sobat IPOT yang lagi transaksi hari ini. Semoga Semangat. portonya juga cerah cerah ya. Oke, semoga cerah ceria ya, seperti di kota Manado. Nah, ini teman-teman, Kak Sisil ini merupakan brand manager dari Pot Manado yang dimana kali ini berkolaborasi dengan saya yang akan membahas mengenai reksadana. Nah, ini teman-teman, nanti kurang lebih mungkin 45 sampai 60 menit ke depan ya kita akan membahas tentang reksadana. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai reksadana maupun aplikasi iPod, langsung aja po di kolom pertanyaan. Nanti kita akan pilih dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua sobat iPod, baik di Manado maupun di Malang. Nah, di sini Kak Sisil, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan membahas tentang reksadana. Teman-teman mungkin di sini sudah ada yang paham atau masih belum paham nih mengenai reksadana di sini. Di sini reksadana teman-teman merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Masyarakat tentunya masyarakat pemodal, teman-teman investor, sobat IPO di Manado ataupun di Malang. Yang selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan pengertian reksadana lagi nih teman-teman, kalau dianalogikan sebuah makanan, nah mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan yang namanya burger ya Kak Sisil ya. Nih, burger tuh Iya, enak betul-betul. banget ya. Nah, ini burger itu kan kita tahu ya, ada roti, ada sayur, ada beef, di tengah-tengahnya ada tomat, ada keju, nah paket lengkap sekali. Di sini teman-teman seperti itulah teman-teman membeli suatu reksadana. Nah, di mana nanti yang akan memasak ada seorang koki atau di sini kalau di reksadana sendiri yaitu manajer investasi yang akan mengelola dana teman-teman. Nah, pengelolaannya sendiri oleh manajer investasi nanti akan disesuaikan dengan jenis-jenis reksadana yang teman-teman pilih nanti sesuai dengan pengelolaan dan underlying aset dari manajer investasi. Investasi sendiri itu berbagai reksadana nanti ada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan yang paling istilahnya resikonya paling rendah reksadana pasar uang. Nah, di sini aku tadi sudah dijelaskan tentang reksadana. Sekarang gilirannya Kak Cicil nih, menjelaskan mengenai mekanisme transaksi reksadana. Gimana Kak Cicil? Silahkan. Oke, kalau bicara mekanismenya ya ketika kita Hmm. melakukan investasi reksadana, secara garis besar itu dari pengertian reksadana tadi kan Mbak Nabil sudah bilang bahwa ada namanya investor atau masyarakat Mhm. masyarakat investor yang memberikan modalnya. Kemudian ada namanya manajer investasi yang akan mengelola dana dari masyarakat investor tersebut. Jadi untuk mekanismenya secara garis besar, ketika masyarakat atau calon investor itu berinvestasi di reksadana, itu caranya dengan membeli namanya unit penyertaan. Jadi unit penyertaan itu merupakan satuan pembelian reksadana. Jadi kalau di saham kita beli satuan beli sahamnya kan lembar saham, beli Betul. berapa lembar saham. Nah kalau di reksadana nanti um, satuan pembeliannya itu dinamakan unit penyertaan. Jadi ketika masyarakat atau calon investor itu membeli unit penyertaan reksadana melalui manajer investasi atau agen penjual efek reksadana. Nah, kalau bicara agen penjual efek reksadana di sini sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi bisa lewat bank, bisa lewat asuransi dan bisa lewat perusahaan sekuritas, salah satunya agen penjual efek reksadana yaitu Indo Premier Sekuritas atau IPOT. Nah, untuk investor yang membeli unit penyertaan reksadana dari manajer investasi atau melalui agen penjual efek reksadana, investor dalam reksadana ini dikenal dengan pemegang unit
penyertaan. Penyertaan. Dan kemudian dana yang sudah kita tempatkan di reksadana itu nanti selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi. Dan dana itu nanti akan dialokasikan atau diinvestasikan itu baik ke saham, obligasi maupun ke instrumen pasar uang. Nah, karena reksadana ini merupakan produk yang dihasilkan dari kontrak investasi kolektif atau KIK antara manajer investasi dan bank kustodian, dalam hal mekanisme transaksi reksadana ini, manajer investasi dibantu oleh bank kustodian. Dan bank kustodian dalam hal ini perannya sebagai menyimpan dana maupun portofolio unit penyertaan reksadana dari investor dan juga sebagai administrasi. Jadi karena sebagai administrasi, bank kustodian itu yang akan mencatat, kemudian mengirimkan surat konfirmasi ke investor yang melakukan pembelian reksadana ataupun menjual reksadana, atau memberikan surat konfirmasi atau mengirimkan surat konfirmasi kalau kita melakukan pengalihan reksadana. Juga tugas bank kustodian yang lainnya yaitu memberikan atau mengirimkan laporan bulanan terkait perkembangan nilai investasi ke masing-masing investor. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mekanisme transaksi reksadana. Jadi masih berlanjut dari pengertian reksadana, ada masyarakat investor, ada manajer investasi, ada dana yang dikelola dan dialokasikan ke saham, ke obligasi maupun ke pasar uang. Mekanismenya seperti itu. Jadi investor, mulai dari investor dulu yang punya dana, itu beli unit penyertaan reksadana, kemudian dana yang dia belikan unit penyertaan itu dikelola oleh manajer investasi. Dana itu nanti diinvestasikan ke instrumen investasi yang lain seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian dalam hal pengelolaan nanti pertumbuhan nilai investasi untuk bagian administrasi itu akan dibantu oleh bank kustodian. Jadi bank kustodian yang akan bantu update laporan perkembangan investasi itu biasanya dikirimkan, kalau untuk sekarang semuanya serba online ya. Jadi biasanya sebagian besar bank kustodian itu mengirimkan laporan bulanan atau laporan lainnya, laporan pembelian, laporan penjualan reksadana itu via email langsung ke masing-masing email investor. Seperti itu. Oh, Ya. okay. Jadi itu untuk mekanisme ya. Nah, selanjutnya mungkin ya namanya kalau kita bicara investasi reksadana ya pasti masih agak-agak bingung ya, apalagi kalau memang masih pemula, masih baru belajar untuk belajar mengenai investasi reksadana. Memang ada baiknya kita pelajari betul-betul dulu tentang reksadana ini apa, kemudian apa sih yang membedakan reksadana dengan saham. Mungkin bagi yang sudah pernah beli saham atau investasi di saham ya, pasti akan muncul pertanyaan, apa sih bedanya reksadana dengan saham? Karakteristik hal yang menonjol dari reksadana ini seperti apa? Jadi silakan Mbak Nabila, boleh dijelaskan secara mungkin lebih dijelaskan secara apa ya, bisa dipahami lah oleh masyarakat yang baru pemula, yang baru mau belajar mengenai investasi reksadana. Silakan Mbak Nabil. Oke, kalau karakteristiknya sendiri nih teman-teman ya, Sobat iPod di Malang ataupun di Manado. Di sini kan tadi Kak Sisil juga nyampaikan ya beberapa reksadana sendiri, pengelolaannya bagaimana. Saya juga dijelaskan penjelasan tentang reksadana sendiri. Nah, teman-teman sudah tahu nih kalau saham sendiri nih kan teman-teman ini kan membeli kepemilikan surat berharganya suatu perusahaan sendiri tanpa ada disverifikasi. Nah, seperti itu. Kalau di reksadana itu ada disverifikasi. Seperti Kak Sisil nyampaikan tadi, ada saham, ada reksadana, ada deposito jangka pendek, ada surat hutang atau obligasi di dalamnya. Nah, kalau di saham tidak ada nih, karena pure teman-teman kalau berinvestasi ke saham itu hanya membeli satu saham. Misalkan nih mau beli sahamnya Telkom, ya udah beli sahamnya Telkom. Jadi Telkom itu kepemilikannya jadi miliknya teman-teman. Misalkan memiliki satu lot saham. Nah, pembentukan harganya sendiri saham dan reksadananya pasti ini berbeda nih. Nah, ya
Tadi nih kalau di saham sendiri kita tahu ada yang namanya pembukaan, ada masa sesi 1, ada sesi 2 gitu kan. Jam tradingnya sendiri mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sesi 1 itu jam 9 sampai setengah 12, ada jam istirahat setengah 12 sampai setengah 2, kemudian mulai lagi setengah 2 sampai jam 3. Begitu ya kalau dari jam transaksi dan juga pembentukan harganya. Kalau di reksadana itu ada batas waktu atau cut off time-nya, yaitu jam 11 siang. Nah, 11 siang ini pada masa seperti ini nih, belum berubah ya Kak Sisil ya, selama masa pandemi masih jam 11 siang ya. Sekarang sih sudah jam 11 WIB, kalau WITA jam 12 berarti. Betul. Berarti kalau di waktu Indonesia Baratnya jam 11, waktu Indonesia Tengahnya itu jam 12 siang. Kemudian perantara transaksinya, tadi sama Kak Sisil, kalau untuk reksadana udah disinggung nih, ada namanya manajer investasi. Kemudian kalau perantara dagang transaksinya di saham namanya broker. Nah, tapi di sini kita semua kalau di aplikasi iPod itu transaksinya secara online. Tadi tidak ada perantara dagangnya atau tidak bertemu secara langsung, tapi semua melalui aplikasi iPod. Penyelesaian transaksi nih Kak. Kalau penyelesaian transaksinya sendiri di saham itu settlement transaksi, yaitu T+2, dihitung di hari kerja ya teman-teman ya. Kalau reksadana maksimal itu T+7 atau 7 hari kerja. Jangan sampai keliru nih, misalkan nih kalau teman-teman redemption reksadananya di hari Senin, nah nanti buru-buru pengennya hari ini juga mau ditarik dananya, tapi butuh proses nih teman-teman. Itu maksimal 7 hari kerja. Itu untuk jenis reksadana selain reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang itu maksimal T+3 atau 3 hari kerja. Oke, jadi kalau saham T+2 di reksadana maksimal T+7. Apakah itu peraturan dari Indo Premier Sekuritas atau IPO? Tidak teman-teman, itu semua dari Bursa Efek Indonesia. Biaya transaksinya sendiri nih teman-teman. Biaya transaksi kalau di saham itu dikenakan komisi broker atau fee transaksi baik beli dan jual. Kalau reksadana, kalau selama di aplikasi iPod sendiri itu kan free ya, tidak ada fee beli atau fee subscription, redemption itu tidak ada. Kalau dari reksadana secara umum biasanya ada fee subscription, redemption, switching juga ada. Kemudian minimal investasi, nah kalau di saham itu menggunakan satuan lot seperti disampaikan oleh Kak Sisil. Satu lot sama dengan 100 lembar. Kalau di reksadana itu satuannya itu nilai rupiah ya Kak ya. Minimal investasinya itu misalkan minimal 100.000 sampai 1 juta. Nah itu di reksadana. Kebijakan investasinya sendiri yang memutuskan siapa instrumen investasinya itu disverifikasi. Kalau saham pastinya kita ya, individu yang memutuskan kapan beli dan jual. Kalau di fund manager yang mengelola instrumen investasinya itu nanti yang dinamakan disebut tadi oleh Kak Sisil fund manager. Seperti itu Kak Sisil. Kalau untuk perbedaan karakteristik antara saham dan juga reksadana. Di sini juga nih Kak Sisil. Mungkin kita sudah nyampaikan ya perbedaan karakteristik dari reksadana maupun si sahamnya itu sendiri. Mungkin tadi kita juga singgung-singgung nih istilah-istilah umum yang udah aku sampaikan ataupun Kak Sisil sampaikan. Mungkin kakak juga bisa nyampaikan nih istilah umum reksadana yang mungkin teman-teman perlu ketahui di aplikasi iPod seperti itu Kak. Ataupun reksadana secara umum deh. Oke, jadi memang ketika kita investasi reksadana pasti akan ketemu istilah-istilah yang mungkin kalau kita baru bergabung, oh, istilah ini artinya apa, istilah ini artinya apa. Cuma mungkin sebelum saya sampaikan ya, saya informasikan mengenai beberapa istilah yang sering kita temukan ketika kita melakukan investasi reksadana. Kita mundur dulu sedikit Mbak Nabil. Kita boleh share dulu namanya investasi itu kan pasti ada keuntungan maupun risiko. Iya. Jadi kita share dulu ya, manfaat dari reksadana ini apa. Kemudian namanya investasi kan tetap pasti ada risikonya. Kalau di reksadana risiko-risikonya seperti apa? Mungkin saya dulu ya sampaikan untuk manfaat-manfaat dari reksadana. Jadi manfaat yang pertama pastinya dana yang kita investasikan ke reksadana itu akan dikelola oleh profesional di bidangnya, yaitu dalam hal ini manajer investasi. Dan mungkin yang perlu
Sobat Ipot ketahui ya, bicara manajer investasi itu bukan individu, tapi itu merupakan badan usaha. Jadi perusahaan manajemen investasi. Kemudian manfaat yang kedua ketika kita melakukan investasi reksadana, pastinya liquid. Liquid artinya mudah dicairkan. Jadi kalau mungkin kita pakai kita compare dengan kalau misalnya kita tempatkan dana kita di deposito. Kalau kita tempatkan dana deposito kan biasanya harus tunggu jangka waktunya. Kalau kita ambilnya 1 tahun, tunggu 1 tahun baru kita bisa tarik dananya. Nah kalau di reksadana kita bisa cairkan sewaktu-waktu. Jadi ketika kita investasi di reksadana, kemudian 1 bulan, 2 bulan, kemudian mungkin kita sudah urgent perlu dana. Kalau kita mau cairkan dana reksadananya kita, itu bisa. Jadi liquid, mudah dicairkan. Dan kemudian manfaat yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi artinya di sini kita sebagai investor bisa mengalokasikan dana investasinya kita ke berbagai jenis reksadana. Jenis reksadana yang memiliki tingkat risiko yang berbeda. Mungkin tadi Mbak Nabil sudah sempat singgung kan, jenis-jenis reksadana ada namanya yang reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, 4 jenis reksadana itu nanti tinggal sebentar nanti akan dijelaskan lagi berdasarkan tingkat risikonya. Mana yang risikonya paling rendah, mana risikonya yang paling tinggi. Nah, itu mungkin beberapa manfaat ya. Oh ya, kemudian untuk produk reksadana ini juga pasti terdaftar ya dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya manfaat yang lain yaitu murah. Kita bisa mulai, tadi Mbak Nabil sudah singgung juga, kita bisa mulai dengan modal Rp100.000. Nah kemudian kalau misalnya Sobat Ipot melakukan investasi reksadana lewat Indo Premier Sekuritas, kita tidak mengenakan fee beli maupun fee jual reksadana. Jadi gratis. Rp100.000 itu memang 100% nilai investasinya kita tidak dipotong fee beli maupun fee jual reksadana. Dan yang terakhir, reksadana sendiri itu bukan objek pajak. Jadi kalau misalnya ketika kita melakukan investasi reksadana, terus dalam 1 tahun sudah nilai investasi reksadana kita itu mungkin sudah bertumbuh. Kita ambil saja jenis reksadana yang risikonya paling rendah, biasanya returnnya itu mirip-mirip deposito. Nah kita anggaplah kita beli reksadana pasar uang, terus kita hold 1 tahun dan kemudian nilai investasinya tumbuh 5%. Nah, ketika kita mencairkan nilai pokok reksadana kita 100.000 ditambah dengan return 5%, itu 5%-nya itu benar-benar masuk 100%-nya ke RDN, jadi tidak dipotong pajak. Beda kalau mungkin dibandingkan dengan bunga deposito biasanya ada kena pajak ya, 20%. Nah, kalau di reksadana, investasi reksadana, bunga dari nilai investasi reksadana itu tidak dikenakan pajak. Jadi sampai sekarang untuk investasi reksadana itu bukan objek pajak. Jadi 100% return yang akan kita terima itu akan masuk di RDN, jadi 100% kita terima. Seperti itu kalau untuk manfaat dari reksadana. Dan Mbak Nabil boleh ditambahkan kalau tadi saya sudah jelaskan mengenai manfaatnya, maka Mbak Nabil bagiannya untuk menjelaskan terkait risiko investasi reksadana. Oke. Risiko namanya investasi ya Kak ya, pasti ada risikonya nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah berinvestasi, sudah biasa nih berinvestasi, oke lah, udah kalau reksadana mah kecil gitu resikonya. Tapi kalau yang pemula nih, masih yang baru belum tahu dan masih mau belajar, pasti masih kadang ada takut untuk berinvestasi. Nah, di sini salah satu resikonya itu ada risiko pasar, teman-teman. Penurunan NAB, harga reksadana tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau NAB yang dihitung dari nilai semua aset dikurangi biaya-biaya dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Jadi harga reksadana itu pasti mengalami penaikan dan penurunan. Kemudian ada juga risiko likuiditas berkaitan dengan pencairan reksadana. Risiko ini muncul ketika si manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk membayar pencairan atau redemption yang dilakukan oleh investor. Namun menurut OJK, tadi sudah aku sampaikan juga nih, bahwa settlement reksadana maksimal T+7 di hari bursa atau di hari kerja nih, yaitu Senin sampai dengan hari
Jumat. Jadi tambahan lagi nih, Sabtu Minggu libur, masuklah ke hari Senin dan Selasa. Tapi nggak perlu khawatir. Nah, teman-teman di sini perlu mengecek nih hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya under asset management suatu reksadana. Nah, jadi bisa dicek di situ. Paling nggak minimal itu kalau nggak salah 10 miliar ya Kak ya, minimal ya. Minimal untuk dana pengelolaan dari under asset manajemennya si manajer investasi sendiri atau si produk reksadananya. Kalau biasa kita sarankan nih, baik Kak Sisil atau saya, kalau cari itu minimal 50 M biar teman-teman aman. Nah, jadi kalau seandainya ada penarikan besar-besaran di dana di reksadana tersebut, dana teman-teman kalau orang Jawa bilang tuh nggak katut, nggak ikut gitu. Jadi tetap aman di sini. Kemudian teman-teman, biasanya kalau untuk dana kelolaan tersebut nanti akan dipantau oleh otoritas jasa keuangan pastinya itu kurang lebih 120 hari kerja. Kalau lebih dari itu dananya kok di bawah 10 M ya, maka otomatis yang paling resiko paling buruk tadi apa? Dilikuidasi. Tapi biasanya teman-teman nanti bisa cek kok semuanya di aplikasi iPod. Kemudian ada lagi resiko one prestasi, dikenal juga resiko kredit atau gagal bayar yang terjadi jika rekan usaha baik emiten, pialang, bank kustodi atau agen penjual reksadananya sendiri di sini mengalami gagal memenuhi kewajiban. Contohnya sebuah produk reksadana memiliki obligasi perusahaan nih di sini, di mana perusahaan berkewajiban untuk membalikan uang tersebut disertai dengan bunga yang telah disepakati di awal, tetapi dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak bisa membayar kupon atau bunga dan uang pokok yang belum terbayarkan sendiri. Kemudian di sini akan berpengaruh terhadap kinerja si reksadana. Ini ada resiko ekonomi dan juga politik berkaitan dengan kondisi ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku di dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya ada perubahan peraturan atau regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja dari reksadana, baik secara langsung dan tidak langsung. Oke Kak Sisil, itu tadi ya, kita sudah ngejelasin tentang manfaat dan juga resiko dari reksadana bagi sobat investor, sobat iPod nih di Manado ataupun di Malang. Tadi kita harusnya dari setelah ini kita menjelaskan mengenai apa ya Kak? Mengenai istilah ya. Istilah umum yang biasa kita temukan di ketika kita melakukan investasi reksadana. Istilah yang pertama tadi udah beberapa kali ya kita sebutkan, ada namanya manajer investasi. Jadi manajer investasi itu pengertiannya itu adalah badan usaha di mana fungsinya itu yaitu mengelola dana dari investor. Kemudian istilah keduanya yang paling umum juga sering kita temukan, sering investor temukan dalam berinvestasi reksadana, ada namanya bank kustodian. Nah, bank kustodian ini adalah pihak yang bekerja sama dengan manajer investasi, di mana fungsinya untuk sebagai penyimpanan aset portofolio reksadana, kemudian sebagai administrasi yang tadi juga sudah sempat saya jelaskan, bagian administrasi dia akan memberikan informasi-informasi ke investor. Kemudian istilah lainnya tadi barusan juga sempat dijelaskan oleh Mbak Nabil, ada namanya AUM atau under asset management. Under asset management atau kalau dalam bahasa Indonesianya dana kelolaan ya. Jadi AUM atau under asset management ini, dana kelolaan ini adalah total dana yang dikelola oleh manajer investasi di suatu produk reksadana. Dan yang terakhir ada istilah NAV atau NAB. Nah, untuk istilah ini artinya adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Atau gampangnya adalah harga dari reksadana tertentu. Seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa istilah yang mungkin nanti buat sobat iPod yang baru pertama kali akan investasi reksadana akan ketemu istilah-istilah seperti itu. Oh, kalau saya mau beli reksadana, dana saya dikelola oleh siapa? Manajer investasi. Terus ketika sudah terbeli reksadananya, saya tidak pegang fisik reksadana ini. Itu disimpannya di mana? Disimpannya di bank kustodian. Kemudian
salah satu tips saya bisa memilih manajer investasi terbaik, ya salah satunya bisa lihat dana kelolaannya, semakin besar semakin bagus. Dan yang terakhir, nanti saya dapat, kalau saya beli unit penyertaan reksadana, saya dapat di harga berapa, lihat aja NAB-nya, NAB. Tapi biasanya kalau untuk transaksi reksadana, contohnya untuk hari ini ya, kalau kita beli reksadana hari ini, sebelum jam 11 siang, NAB hari ini nanti akan dihitung sebentar sore jam 5. Jadi mungkin kita akan dapat informasi NAB hari ini mungkin di hari kerja selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya untuk istilah-istilah reksadana, dan mungkin lanjut lagi ke Mbak Nabila. Mbak Nabila boleh dijelaskan ya mengenai jenis-jenis reksadana dan berdasarkan tingkat risikonya. Oke, jenis-jenis reksadana berdasarkan tingkat risikonya nih teman-teman. Nah, tadi juga sempat disinggung-singgung kok, gitu kan ya. Kalau misalkan nih teman-teman, kalau misalkan di sini kita sebagai investor, pasti kita harus tahu yang namanya profil risiko lebih dahulu. Biar kita tahu nih reksadana yang cocok buat kita apa, gitu. Jenis investasi apa sih yang cocok buat kita, kan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bisa tahu juga, melihat atau menggunakan aplikasi. Biasanya kalau di aplikasi iPod itu juga di web, seperti di web itu ada tuh teman-teman. Alat mendeteksi profil risiko apa sih yang cocok buat kita, apa kita konservatif, ataukah kita moderat, ataukah kita moderat menuju agresif, ataupun agresif. Nah, di sini ada yang namanya reksadana sendiri ada 4 jenis. Ada reksadana reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Di mana reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang investasinya 100% pada efek pasar uang. Nah, pasar uang itu apa aja, gitu kan ya? Ada deposito, gitu kan? Obligasi jatuh tempo yang di bawah 1 tahun, gitu. Nah, SBI, gitu kan? Ada MTN juga di sini masuk ke reksadana pasar uang. Kemudian di reksadana pasar uang sendiri di sini resikonya sangat rendah teman-teman. Di mana posisinya kok resikonya rendah, potensi keuntungannya juga rendah. Di sini juga jangka investasinya cocok buat teman-teman misalkan yang ingin menaruh dana kurang dari 1 tahun untuk dana darurat misalkan. Nah, di sini tipenya buat teman-teman yang baru memulai investasi atau konservatif biasanya cocok nih masuk ke reksadana pasar uang. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap atau bisa singkat RDPT. Nah, di sini tipenya buat teman-teman yang profil resikonya moderat. Nah, sudah tahu resiko gitu kan, tapi masih takut-takut juga. Jadi paling enggak dia 50-50 lah, tipenya seperti itu. Reksadana ini, reksadana yang investasinya itu diinvestasikan minimal 80% dalam bentuk efek hutang atau obligasi, baik obligasi negara atau obligasi perusahaan, seperti itu. Resiko dan potensi keuntungannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Di sini juga cocok nih buat teman-teman yang tujuan investasinya jangka menengah, yaitu 1 sampai dengan 3 tahun di sini. Kemudian juga ada reksadana campuran. Nah, di sini moderat to agresif. Jadi tipe profil resikonya seperti itu. Moderat menuju agresif, sudah tahu segala macam resiko investasi, tapi dia masih mau belajar lagi, tidak langsung berani ke agresif, tapi dia masih mencampur instrumen investasinya di situ nih untuk tipe-tipe investor seperti ini. Di mana reksadana campuran ini adalah reksadana yang investasinya maksimal 79% pada efek ekuitas, surat hutang atau pasar uang. Di sini resiko potensi keuntungannya juga semakin meningkat dibandingkan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Jangka waktunya berapa lama Mbak Bila seperti itu ya, 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, ini cocok buat teman-teman yang ingin berinvestasi, tujuan investasinya kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Ada juga reksadana saham. Nah, ini tipenya buat teman-teman yang agresif. Sudah punya saham, mungkin mau nambah nih reksadana saham untuk tabungannya atau untuk tujuan investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun itu juga cocok di sini. Kemudian kalau ditanya resiko dan potensi keuntungan, ya tinggi ya, high risk high return gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga reksadana yang
diinvestasikan di reksadana saham itu hampir 80% masuk ke efek ekuitas atau saham. Seperti itu Kak Sisil. Kalau untuk saya ditanyakan mengenai produk reksadana, resiko dan juga keuntungannya. Di sini juga Kak Sisil, mungkin saya juga dibantu penjelasan mengenai dokumen-dokumen kira-kira yang penting apa saja untuk menunjang teman-teman mengetahui reksadana tersebut baik atau tidak kinerjanya. Begitu Kak Sisil. Oke, jadi tadi Mbak Nabil sudah menjelaskan ya mengenai jenis-jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Sekaligus juga tingkat risiko dan keuntungannya. Dan selanjutnya kita mengenal mengenai reksadana. Jadi sebelum kita membeli reksadana, ada baiknya kan kita tahu dulu reksadana ini reksadana apa, masuk di jenis reksadana yang mana, reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, atau reksadana saham. Kemudian manajer investasinya siapa, bank kustodiannya siapa, dana kelolaannya berapa banyak. Nah, informasi itu bisa Sobat Ipot dapatkan lewat dokumen namanya prospektus. Jadi di prospektus ini memuat informasi lengkap reksadana dan memberikan gambaran yang detail mengenai produk reksadana. Nah, di prospektus ini isinya seputar informasi mengenai reksadana. Biasanya ada nama reksadana, contohnya kalau di anak usahanya Indo Premier Sekuritas, yang Indo Premier Investment Management kan salah satu produk reksadana ada namanya Premier Pasar Uang 2. Jadi kita bisa mengetahui informasi mengenai reksadana. Oh, reksadana ini namanya reksadana Premier Pasar Uang 2. Kemudian kita bisa mengetahui informasi mengenai manajer investasinya siapa. Oh, manajer investasi dari reksadana Premier Pasar Uang 2 ini manajer investasinya ternyata adalah Indo Premier Investment Management. Ini hanya sebagai contoh saja ya Sobat Ipot, bukan rekomendasi. Yep. Kemudian informasi tentang bank kustodian. Bank kustodiannya siapa? Dan tujuan dan kebijakan investasi. Kemudian perpajakannya. Kemudian di prospektus juga nanti akan diinformasikan risiko-risiko utamanya seperti apa. Dan itu selain itu akan menunjukkan kinerja dari reksadana itu. Informasi kinerja, itu kinerjanya sepanjang periode tertentu itu kinerjanya bagus atau enggak. Kemudian kita bisa lihat dari situ manajer investasi, strategi investasinya seperti apa, dan kemudian ada informasi biaya, informasi bagi pemegang unit penyertaan seperti syarat dan tata cara pembelian, penjualan maupun pengalihan reksadana. Itu dokumen pertama yang mungkin buat bisa membantu Sobat Ipot ya mengenal produk reksadana. Dan dokumen selanjutnya, kalau misalnya terlalu panjang, Sobat Ipot mau baca prospektus, ada dokumen yang jadi summary-nya, namanya fun fact sheet. Jadi fun fact sheet ini memuat informasi, gambaran singkat mengenai kinerja suatu reksadana. Informasi pada fun fact sheet ini biasanya diupdate setiap bulan. Jadi buat Sobat Ipot yang mau dapat update produk reksadana, nanti boleh dibaca fun fact sheet. Kalau rasa mau baca prospektus itu terlalu panjang. Dan untuk fun fact sheet sendiri, informasi-informasinya itu berupa data manajer investasi, tujuan investasi suatu reksadana, batasan investasi, kemudian komposisi portofolio, dan biasanya kalau untuk jenis yang reksadana saham, itu akan di fun fact sheet-nya itu akan mencantumkan 5 atau 10 besar efek dalam portofolio, dan selanjutnya ada informasi kinerja historis, ulasan manajer investasi, dan pernyataan peringatan atau disclaimer. Jadi itu 2 dokumen penting yang bisa digunakan oleh Sobat Ipot untuk mengenal reksadana. Caranya baca informasinya dari dokumen prospektus ataupun fun fact sheet. Jadi seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita sudah belajar apa itu reksadana, manfaat, untung ruginya, kemudian untung risikonya ya bukan ruginya, manfaat maupun risiko dari investasi reksadana,
kita sudah tahu, kita sudah mengenal mengenai jenis-jenis reksadana, kemudian kita sudah baca semua informasinya terkait reksadana itu di prospektus dan fund fact sheet. Biasanya langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita melihat atau mengukur kinerja reksadana supaya kita bisa tahu mana dari sekian banyak pilihan reksadana. Contohnya kalau di IPOT ada 274 produk reksadana. Dari 274 reksadana itu mana reksadana yang menunjukkan kinerja terbaik. Nah, biasanya ada indikator-indikator yang bisa membantu kita untuk mengukur reksadana terbaik. Dan itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Nabil. Silakan, Mbak. Oke, betul sekali Kak Sisil. Mengukur kinerja reksadana, memilih yang terbaik gitu ya, dari yang terbaik. Nah, misalkan aja kita milih makanan pasti yang baik, yang bergizi, yang sehat buat kita kan gitu kan, apalagi tentang reksadana atau investasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman mengukur kinerja reksadana itu ada 3 hal mungkin yang bisa teman-teman catat. Nah, ada NAV performance, Sharpe ratio, dan juga drawdown. Nah, di sini nanti teman-teman melalui aplikasi IPOT, jangan khawatir, juga bisa cek itu semua. Nah, di sini sendiri apa sih maksudnya dari NAV performance sendiri? NAV performance reksadana di sini merupakan mengukur perubahan dari NAV suatu reksadana dalam periode tertentu, teman-teman. Perbandingannya itu NAV periode terakhir dikurangin NAV periode awal dibagi NAV periode awal. Misalkan nih, di sini NAV reksadana ABC 1 Januari 2020 harganya sekitar 1.200, maaf, NAV-nya 1.200. Kemudian reksadana ABC terakhir 30 Maret di harga 1.320. Maka NAV performance-nya adalah sekitar mengalami kenaikan 10%. Nah, di sini apabila NAV performance-nya mengalami kenaikan, bisa dikatakan NAV performance reksadana tersebut baik. Nah, di sini ya, NAV performance apabila mengalami kenaikan berarti baik. Nah, sederhananya seperti itu. Ada juga Sharpe ratio, di mana di sini rasio tersebut mengukur tingkat return suatu reksadana terhadap semua resiko reksadana tersebut. Nah, di sini di mana Sharpe ratio sendiri itu perbandingannya return reksadana dikurangi dengan risk free rate-nya. Nah, dibagi standar deviasi atau reksadananya. Deviasi reksadana atau risikonya berapa. Nah, di sini juga contohnya sendiri return suatu reksadana ABC sebesar 13%. Sedangkan risk free rate-nya sebesar atau senilai 7%. Itu semua nanti bisa dicek di aplikasi IPOT. Tanpa harus dihitung-hitung kayak saya sampaikan ini juga, semua ada di aplikasi IPOT. Diketahui standar deviasi atau resiko reksadana tersebut sebesar 9%. Nah, berapakah Sharpe ratio-nya? Jadi nanti dibagi semua tuh teman-teman. Dari return reksadana dikurangi risk free rate dibagi dengan standar deviasinya atau resikonya, misalkan mendapat 0,66%. Nah, apabila di sini Sharpe ratio-nya itu kurang dari 0, atau minus gitu, biasanya kan udah tahu ya minus, berarti kan kurang baik ya, atau kurang sehat, kurang dari 1 nih. Kalau biar 1 ke atas atau 0,66 seperti itu masih bisa dikatakan baik. Kemudian ada drawdown. Drawdown sendiri itu untuk mengukur indikator, untuk mengukur tingkat penurunan terhadap indikator untuk mengukur tingkat penurunan terdalam dari suatu reksadana dalam periode tertentu. Nah, berapa lama sih periode penurunan dari si reksadana tersebut sampai bangkit kembali? Seperti itu Kak Sisil. Kalau untuk dari mengukur kinerja dari reksadananya sendiri. Oke nih. Kalau dari aku udah jelasin tuh, tadi kita juga sama-sama sharing mengenai segala macamnya nih tentang si reksadana, baik dari tadi resiko, manfaat juga, ada juga mengukur kinerja reksadana, kasih semuanya jelasan juga dokumen yang penting di reksadana, istilah-istilah, ada juga nih yang perlu teman-teman ketahui, yaitu strategi. Nah, biasanya paling ujung nih Kak ya, strategi membeli reksadana, agar tujuan investasinya teman-teman atau sobat IPOT itu tercapai. Nah, gimana nih Kak Sisil untuk mencapai tujuan investasi tersebut? Bisa ngasih tips dan triknya nih nggak Kak?
Oke, yang pertama mungkin saya akan singgung sedikit ya mengenai salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja reksadana yaitu drawdown. Jadi drawdown itu dari pengertian yang sudah disampaikan oleh Mbak Nabil kan adalah indikator untuk mengukur tingkat penurunan terdalam suatu reksadana pada periode tertentu. Jadi kalau misalnya Sobat Ipot ketemu di misalnya ketemu di aplikasi Ipot reksadana A drawdown-nya itu kita lihat yang periode 1 tahun ke belakang, drawdown-nya itu angkanya di 25%. Jadi sepanjang 1 tahun ke belakang artinya kan drawdown itu artinya reksadana itu sempat turun paling dalamnya itu 25%. Dan tips ya mungkin buat Sobat Ipot, kalau misalnya Sobat Ipot tertarik untuk investasi di reksadana jenis reksadana saham atau reksadana campuran, drawdown ini sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kita bisa lihat karena kan kalau bicara jenis reksadana campuran sama reksadana saham yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nabil tadi itu alokasi dananya banyak ke saham. Apalagi kalau reksadana saham 80-90% dana investor itu diinvestasikan ke saham. Nah, kalau namanya saham kan harganya bergerak fluktuatif. Nah, itu bisa diukur dengan namanya indikator drawdown itu. Kalau di jenis reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap untuk indikator drawdown sendiri mungkin nggak terlalu digunakan karena kalau kita lihat drawdown untuk dua jenis reksadana itu, reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap, itu nilainya cuma kecil sekali 0, sekian persen. Jadi artinya untuk reksadana pasar uang tersebut penurunannya dalam misalnya periodenya dalam 1 tahun hanya turun 0, sekian persen. Misalnya kalaupun reksadana tersebut turun. Jadi itu ya salah satu tips mungkin buat Sobat Ipot. Untuk indikator drawdown mungkin lebih bagus, lebih maksimal digunakan di jenis reksadana campuran dan di reksadana saham. Nah, kemudian lanjut ya, untuk strategi ketika kita membeli reksadana, ada 4 strategi yang bisa kita gunakan. Strategi yang pertama yaitu lump sum. Mungkin Sobat Ipot sudah sering dengar ya, strategi lump sum. Itu artinya kita menempatkan seluruh modal sekaligus. Jadi misalnya kita punya kita terima, mungkin kalau kita ya yang bekerja sebagai karyawan, kita terima bonus tahunan. Bonus tahunannya sekian rupiah. Jadi bonus itu 100%-nya kita tempatkan di reksadana. Kita belikan unit penyertaan reksadana. Seperti itu. Dan sudah tidak ditambah lagi gitu. Jadi ketika kita tempatkan bonus atau kita dapat uang warisan atau uang dari mana ya yang nilainya mungkin yang nilainya lumayan besar dan itu 100% kita investasikan ke reksadana, itu dinamakan strategi lump sum. Jadi hanya sekali beli dan tidak ditambah-tambah lagi beli reksadananya. Kemudian itu strategi yang pertama. Yang kedua ada strategi dollar cost averaging. Nah, ini juga mungkin Sobat Ipot sudah sering dengar ya, strategi investasi dollar cost averaging. Ini adalah kita investasi berkala dengan jumlah dana yang sama. Jadi misalnya kita mau investasi berkala setiap bulan 500.000 atau 1 juta. Jadi setiap bulannya itu di tanggal misalnya setiap bulan di tanggal 30 saya investasi berkala 500.000, bulan selanjutnya di bulan April 500.000, bulan Mei 500.000 dan seterusnya. Itu kalau strategi investasi dollar cost averaging. Kemudian strategi yang ketiga ada namanya constant share. Nah, constant share dollar cost averaging, tapi kalau dollar cost averaging kita investasi dengan jumlah dana tertentu. Nah, kalau untuk strategi constant share, kita investasi berkala berdasarkan dengan jumlah unit yang sama. Nah, kalau kita investasi berdasarkan jumlah unit yang sama, misalnya setiap bulan saya mau beli 50 unit penyertaan reksadana. Ya, ada kemungkinan harga yang akan didapatkan bulan ini, bulan April, bulan Mei, itu harganya nanti akan berbeda. Setiap harga unit penyertaannya atau NAB-nya kan nanti akan berbeda.
Dan ada kemungkinan mungkin dana yang akan kita keluarkan bulan ini dibandingkan dengan bulan depan dibandingkan bulan ini, mungkin bulan depan akan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan bulan ini gitu. Jadi constant share kita investasi berkala berdasarkan jumlah unit yang sama. Dan yang terakhir, strategi investasi yang keempat, kalau kita mau membeli reksadana, ada namanya strategi value averaging. Ini juga saya baru jarang karena biasanya yang saya pakai itu strategi dollar cost averaging ya, kalau saya pribadi. Nah, strategi value averaging ini kita investasi dalam jumlah tertentu secara berkala juga. Jadi kita investasi berkala misalnya setiap bulan, tapi tidak ada pertambahan nilai investasi, selalu tetap gitu. Misalnya saya mau dalam 4 bulan saya mau terkumpul investasi reksadana 2 juta gitu. Nah, di bulan Januari kita investasi pertama 500.000. Kemudian pas di bulan Februari yang nilai investasi 500.000 itu naik 50.000 misalnya ya. Jadi nilai investasi reksadana itu 550.000. Nah, di bulan Februari kita tinggal tambah 450.000. Jadinya kan 1 juta. Nah, kemudian masuk lagi di bulan Maret dari 1 juta, ternyata nilai investasinya naik jadi 1.025.000. Nah, di bulan Maret saya tambah lagi investasi berkala jadi 475.000. Totalnya jadi 1.500.000. Dan di bulan April kita cek yang nilai investasi 1.500.000 di bulan Maret itu bertambah 1.050.000. Di bulan April kita tambah lagi dananya investasi berkala dengan nominal 450.000. Jadi nilai investasi akhirnya tetap 450.000. Seperti itu kalau kita mau pakai metode atau strategi investasi yang value averaging. Jadi mungkin itu bisa menjadi pilihan ya buat Sobat iPod, kira-kira mana yang lebih cocok kita pakai strateginya, apakah yang lump sum, dollar cost averaging, constant share, atau yang value averaging. Jadi itu ya mungkin untuk tips strategi investasi untuk beli reksadana. Dan ini sudah menunjukkan waktu 15.22 Wita. Mungkin jadi informasi terakhir ya yang bisa kita sampaikan buat Sobat iPod. Oh iya, dan tambahan informasi ya buat Sobat iPod mungkin yang paling sering dengar yang strategi investasi dollar cost averaging. Sobat iPod kalau misalnya sudah menjadi nasabah iPod, di aplikasi iPod kita sediakan fiturnya namanya fitur investasi berkala. Jadi Sobat iPod tinggal set saja di situ mau investasi berkala reksadana apa, setiap tanggal berapa, dengan jumlah investasinya berapa rupiah setiap bulannya. Jadi ada fitur investasi berkala yang kita sediakan untuk strategi investasi dollar cost averaging. Nah, yang terakhir mungkin dari gantian lagi ya dari Mbak Nabila yang akan memberikan informasi terkait memilih reksadana terbaik. Oke. Memilih reksadana terbaik. Reksadana terbaik. Oke. Tadi Kak Sisi sudah menyampaikan strategi membeli reksadana sesuai dengan tujuan investasi teman-teman, sesuai dengan tipe profil risiko teman-teman juga, maunya bagaimana, ada lump sum, dollar cost averaging, kemudian ada constant share, ada value averaging. Di sini saya sambil menutup perbincangan kita sore hari ini karena kan udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol nih Kak Sisil. Nah, saya akan nyampaikan juga mengenai gimana sih teman-teman memilih reksadana. Penting sebelum memulai. Jadi teman-teman perlu tahu nih apa aja. Yang pertama, profil resiko dan tujuan investasinya teman-teman. Itu yang paling penting. Profil resiko dan tujuan investasinya teman-teman. Ini investasiku ini mau kemana sih? Kan gitu kan. Tadi yang tujuan profil resiko sendiri kan juga sudah saya sampaikan ya. Profil resiko itu ada tipe yang konservatif, moderat menuju ke agresif, dan juga yang ke agresif. Ada 4 tipe atau 3 tipe kalau dirangkum nih, ada tipe konservatif, moderat, dan juga agresif. Kemudian teman-teman strategi pengelolaan investasinya sendiri. Tadi teman-teman juga dikasih tahu caranya oleh Kak Sisil, juga diinformasikan strategi pengelolaan investasinya.
ada tadi itu lump sum, dual cost averaging, constant share, dan value averaging. Nanti juga bisa dikombinasikan dengan aplikasi iPod. Di aplikasi iPod itu ada menu fund sub account buat teman-teman menyimpan atau istilahnya di sini memberi data, memberi nama nih tujuan investasinya teman-teman apa. Kalau berkala list itu sesuai dengan strategi membeli reksadananya. Kemudian ada instrumen investasi yang dituju apa. Kemudian bisa cek juga pengalaman manajer investasi dari fund fact sheet-nya teman-teman, nanti bisa baca di situ. Kinerjanya juga stabil atau tidak, itu bisa cek di fund fact sheet juga, ada juga di prospektus. Kemudian di sini dana kelolaan reksadananya sendiri teman-teman nanti semua bisa dicek di menu aplikasi iPod di fund fact sheet itu juga. Semua data terangkum lengkap di aplikasi iPod di menu iPod Fund. Nah di sini Kak Sisil, karena waktu juga terbatas, mungkin ada informasi edukasi dari iPod Manado yang ingin disampaikan oleh Kak Sisil yang bisa membantu teman-teman untuk berinvestasi. Silahkan Kak Sisil. Untuk informasi edukasi, karena ini sudah hari terakhir ya, di minggu ini hari terakhir, event terdekat sebenarnya kita ada lanjutan IG Live sebentar, jam 5 sore Wita, di mana kita akan memberikan informasi terkait market update, bagaimana pergerakan IHSG sepanjang minggu ini, apakah naik, apakah turun. Dan jadi kita berikan informasi summary-nya saja. Kalau untuk minggu depan nanti kita akan cek lagi ya jadwalnya untuk jadwal webinar. Cuma karena ini sudah mendekati akhir bulan, webinar biasanya untuk kelas webinar Manado sisa 1 kelas ATM, import ATM, auto trading mesin, dan tapi itu nanti di 2 minggu depan sih Mbak. Nanti terlaksana di minggu depan untuk jadwalnya. Nanti dicek saja untuk update informasi di feed Instagram iPod Manado. Iya. Kalau dari Malang sendiri, apakah ada jadwal terdekat? Jadwal terdekat ini minggu depan nih teman-teman. Minggu depan ya, beberapa hari ke depan nih ya, hari Selasa nih teman-teman. Teman-teman nanti boleh cek juga di feed IG-nya iPod Malang. Kami ada edukasi mengenai stock screener. Pilih-pilih saham menggunakan stock screener. Nanti teman-teman bisa ngikutin ya, langsung aja klik link di bio kami. Kemudian ada juga kita edukasi mengenai karena mendekati bulan Ramadan nih Kak Sisil. Mungkin nanti teman-teman ingin berhijrah juga ke investasi saham atau reksadana syariah. Kita juga mengadakan edukasi mengenai saham dan juga investasi syariah di sini Kak Sisil. Jadi masih padat sih ini untuk kelas atau edukasi dari iPod Malang. Dan nanti teman-teman silahkan sama sih seperti Kak Sisil juga menginformasikan, tinggal cek dan recheck nih informasi kami lebih lengkapnya di feed ataupun di status sosial medianya dari iPod Malang sendiri. Oke Kak Sisil, mungkin ada apa ya istilahnya ya, yang ingin disampaikan lagi kepada sobat iPod Malang maupun iPod Manado, silahkan. Kalau dari saya sudah cukup ya, karena informasi yang baik dari saya maupun dari Mbak Nabil itu sudah sangat padat. Tapi mungkin sedikit tambahan saja buat sobat iPod yang mau mulai berinvestasi di reksadana. Tadi kan terakhir Mbak Nabil sudah sampaikan untuk memilih reksadana terbaik, sebenarnya langkah awalnya kita harus tahu profil risiko dan tujuan investasinya kita. Cuman kalau saya pribadi mungkin lebih prioritaskan ke tujuan investasi. Karena kalau misalnya kita ada tujuan investasi dalam jangka misalnya 4 tahun atau 5 tahun yang ingin saya capai dalam 5 tahun misalnya. Tapi kalau misalnya profil resiko saya termasuk yang konservatif, berhati-hati, dan saya pilih jenis reksadana yang risikonya rendah, reksadana pasar uang, ya ada kemungkinan tujuan investasi saya itu tidak akan tercapai dalam jangka waktu 5 tahun.
Jadi mungkin kalau saya ya antara profil risiko dan tujuan investasi, mungkin yang untuk yang jadi prioritas tujuan investasi gitu. Jadi kalau tujuan investasinya kita mau dicapai dalam 5 tahun, kita bisa pilih yang reksadana campuran meskipun dengan risikonya juga yang seimbang ya. Jadi maksudnya risikonya yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana yang lain. Tapi kalau tidak seperti itu ya, kalau kita tidak ambil risiko, kapan tujuan investasinya kita akan tercapai gitu. Jadi mungkin itu tambahan informasi saja. Tapi itu dikembalikan lagi ke masing-masing investor ya, karena itu kan dana pribadi dari dananya kita sendiri, jadi ya kita yang putuskan sendiri dananya itu mau ditempatkan mau diinvestasikan ke jenis reksadana yang mana. Seperti itu.